Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Baik, terima kasih kepada Dr. Erma Malinda dan Dr. Nurul Atika Zain atas pembacaan tilawah dan sari tilawah. Sebelum masuk ke dalam acara inti materi pada sore hari ini, izinkan saya untuk membaca CV dari Dr. Zainal Muttaqin Sofro, IFM Sport and Circulatory Medicine. Dr. Zainal Muttaqin merupakan Associate Profesor dari Departemen Fisiologi Universitas Gajah Mada. Beliau lahir di Pemalang 12 Februari tahun 1959. Beliau saat ini bekerja di Departemen Fisiologi dari Fakultas Kedokteran di Universitas Gajah Mada. Untuk riwayat pendidikan beliau, beliau dari SD sampai SMP sekolah di Pemalang ya dokter. Dengan di SMA, beliau sudah pindah ke Yogyakarta, yaitu SMA Muhammadiyah Yogyakarta. Dilanjutkan dengan masuk di Fakultas Kedokteran Gajah Mada pada tahun 1986 dan melanjutkan dengan Sport and Circulatory Medicine di Innsbruck, Austria dan dilanjutkan dengan S3 juga kembali di Universitas Gajah Mada. Banyak sekali pengalaman dan juga penghargaan kepada Dr. Jainal Mutakin dari profesional dan juga beliau mengajar di Universitas Gajah Mada termasuk juga di Universitas Islam Indonesia dan juga Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau juga sebagai guest lecturer di Universitas Tadulako Palu di Sulawesi Tengah. Publikasi dan presentasi beliau sudah banyak sekali dari tahun 1997 sampai sekarang, ya dokter. Saya menghitung tadi ada sebanyak puluhan. Kalau saya baca satu-satu mungkin akan maghrib kita selesai ya dokter. Masya Allah. Jadi kita langsung ke inti acara, yaitu pembacaan materi dengan tema menjaga keseimbangan hidup dunia dan di akhirat. Monggo kepada Dr. Zainal Muttaqin Sofro, dipersilahkan waktu dan tempat kepada dokter. Baik, mohon izin saya boleh mengoperasikan sendiri Silahkan dokter, PPT-nya. boleh. Ya. Baik, teman-teman sejawat yang dirahmati Allah, wabil khusus wonten ngarsanipun Bapak Kepala Departemen Profesor Bayu, nggih, ingkang kula hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahu adzim. Teman-teman sejawat yang dirahmati Allah, serta Bapak Kepala Departemen Prof. Bayu yang saya hormati, sungguh berbahagia di tengah kesibukan teman-teman sejawat menuntut ilmu, hingga insya Allah nanti bisa mencapai apa yang diharapkan sebagai dokter spesialis mata. Cuma saya perlu apa ya,
menyampaikan satu ayat di dalam surat Al-Hajj yang tentunya teman-teman sejawat yang berkecimpung di bidang keahlian mata ini perlu selalu ya, selalu eh, memahami ya, tidak melupakan surat Al-Hajj ayat 46 ya. Di situ disebutkan la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya. Sebetulnya yang buta ini bukan buta mata yang teman-teman sejawat rawat, pelihara, obati ya, tetapi adalah mata yang ada di dalam dada ini. Ya. La ta'mal absaru. Bukanlah buta mata yang kita sehari-hari hadapi ya. Walakin tetapi walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Tetapi buta hati yang ada di dalam dada kita. Ya. Kemudian juga teman-teman sejawat patut selalu mengingat surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Jadi kita semua terlahir dari perut ibu kita masing-masing dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Sehingga majelis taklim karomah ini sangat luar biasa ya. Jangan kita berhenti pada kegiatan yang rutin, tetapi hendaknya kegiatan kajian ilmiah ini menjadikan semangat ya ke depan ya, dengan bimbingan Allah kita senantiasa menuntut ilmu karena sejak turunnya Al-Quran itu Allah sudah mengingatkan allamal insana ma lam ya'lam. Yang memberikan ilmu sesungguhnya adalah Allah sendiri ya. Allamal insana ma lam ya'lam ya. Berikutnya di dalam surat An-Nahl 78 tadi Allah menjadikan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, dari ketidaktahuan kita, kemudian Allah menjadikan wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a ya wal absor wal afidah. Nah ini. Jadi penting sekali kita memahami Allah memberikan kelengkapan kita secara lahir adalah pendengaran ya, mata, kemudian hati. La'alakum tashkurun. Ujung-ujungnya adalah agar kita bersyukur. Karena dengan bersyukur itu Allah akan senantiasa menambah, increase ya. La in syakartum la azidannakum. Sebagaimana di dalam surat Ibrahim ayat 7. Ya. Kembali kepada ayat yang tadi sudah dibacakan oleh Dr. Nurul ya, bagus sekali. Di antara kami tidak ada pembicaraan sebelumnya, kira-kira ayat apa yang perlu dibaca ya, ternyata ada sinkronisasi ya. Jadi Allah berkehendak apapun yang kita peroleh dari Allah hendaknya menjadi sarana untuk kampung akhirat kita, menjadi bekal bagi kampung akhirat kita ya. Namun demikian Allah mengingatkan, tapi ya jangan lupakan bagian kita di dunia. Dan yang lebih penting lagi yang dilanjutkan oleh Dr. Nurul adalah wala tabghil fasada fil ard. Jangan merusak ya. Kami sangat terkesan kalau residen sedang operasi katarak gitu ya. Jadi apa gerak-gerik jari jemarinya itu sangat halus ya. Betul-betul art ya. Betul-betul seni ya. Jangan sampai nanti lensanya keluar ya. Jadi gerak motor yang sangat halus, hati-hati ya. Dan tentunya kita tidak punya niat sedikit pun untuk melukai ataupun merusak ciptaan Allah ya. Jadi saya kira Al-Qasas 77 ini menjadikan bekal kita di samping tadi surat An-Nahl 78 ya.
sehingga kita ke depan itu mempunyai pandangan yang luas dan jelas, tidak sempit. Ya. Meskipun lapangan pekerjaan kita ya sempit ya, namun sebetulnya di balik itu kita harus memandang ke depan dengan pandangan yang luas. Mohon izin saya tampilkan PowerPoint kami ya, supaya saya lebih leluasa. Ya, jadi keseimbangan. Seringkali teman-teman sejawat kalau mendengar istilah seimbang ya bagaimana tubuh kita dengan sistem keseimbangannya supaya tidak jatuh ya. Kalau kita ke pasar menimbang ya, keseimbangan itu selalu diletakkan apa ya, titiknya di tengah ya. Dan ini penting sekali karena teman-teman sejawat sebagai dokter, maka mulailah keseimbangan itu dari apa yang kita pelajari yaitu homeostasis atau steady state ya. Maka disinilah sebetulnya kita kembali kilas balik betapa Al-Quran yang mengajarkan tadi surat Al-Qasas 77 diawali dari surat Al-Alaq ya. Iqra, bacalah. Di sini sekali lagi teman-teman sejawat ahli penyakit mata akan tersadarkan. Nabi Muhammad itu ketika diminta membaca ya, beliau mengatakan ma'akro, ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca ya. Jadi sebetulnya mushaf atau himpunan suhuf itu yang ada di masjid ya, di mana-mana itu sebetulnya pada waktu Rasulullah hidup tidak ada itu ya. Jadi membacanya pakai apa ya? Ya. Kok sampai 30 juz hafal loh dan paham maknanya. Inilah teman-teman sejawat yang perlu kita sadari ya. Jadi mushaf atau himpunan suhuf ya, himpunan lembaran-lembaran itu pada waktu Rasulullah menerima wahyu udah tidak ada itu ya. Sehingga sekali lagi kita semakin harus fokus, mata hati yang harus betul-betul kita perhatikan. Sebab secara anatomis kalau kita hanya menggunakan mata dan telinga, maka di otak akan berjumpa pada struktur yang kita namakan amigdala. Dan amigdala inilah yang menjadikan tidak seimbang. Orang cenderung memikirkan kehidupan dunia saja. Ya, sementara tadi yang dibaca oleh Dr. Nurul adalah wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah kampung akhirat dengan apa-apa yang Allah berikan pada kita. Ya, jadi sekali lagi ini gambaran dari Gua Hiro. Ya. Nah, bersyukur teman-teman sejawat yang ada di penyakit mata, kita bisa memperhatikan ketika kita melihat huruf-huruf hijaiyah yang tersusun sebagai kalimat, kalau kita hanya melihat saja, maka yang aktif adalah otak bagian belakang, ya. Jadi lobus occipitalis, ya. Jadi bisa kita bayangkan kalau kita hanya mendengar, maka yang aktif adalah otak bagian temporalis, ya. Kalau kita hanya membaca Al-Quran saja tanpa tahu maknanya, ya, maka yang aktif area broca atau otak belahan kiri. Ya, maka sekali lagi kita sering mendengar istilah one day one juice. Ya, padahal yang dikehendaki Allah adalah apa yang tertulis di dalam surat Al-Hadid ayat 16. Ya, alam yakni lilladzina amanu antasya qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasas qulubuhum
wa katsirun minhum fasiqun. Ya. Jadi teman-teman sahabat yang dirahmati Allah, Allah berkehendak bahwa Al-Quran yang kita sekarang ada di HP misalnya yang kita install ya, itu sekali lagi menuntut pemahaman sehingga seluruh otak ini bisa aktif ya, termasuk hipokampusnya ya, termasuk neokorteksnya sehingga betul-betul otak kita menjalankan fungsinya secara total ya. Begitu juga dalam surat Muhammad ayat 24. Di situ disebutkan afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha ya. Jadi apakah Anda tidak mau mentadaburi Al-Quran atau hati itu memang sudah begitu mengeras ya. Jadi sekali lagi ini penting sekali karena Al-Quran di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan bulan Ramadan, syahrul Ramadan, alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Jadi sebagai petunjuk ya, wa bayyinatin minal huda, kemudian juga yang menjelaskan petunjuk itu, wal furqan sekaligus sebagai pembeda ya. Ini mohon maaf bukan clank association loh ya. Kita juga perlu membuka surat Al-Furqan ayat 30 ya. Di situ disebutkan bahwa waqala Rasul inna qaumi takhadhu hadzal Qur'an mahjur. Ya. Allah sampai mengeluh, mengucapkan, mengungkapkan isi hatinya pada Allah ya, betapa umatnya banyak meninggalkan Al-Quran ya, mahjuro, hijrah. Jadi walaupun Al-Quran ada di dalam HP kita masing-masing, tetapi kita lebih banyak fokusnya pada TikTok, ya, Instagram, dan sebagainya. Jadi saya kira surat Al-Furqan 30 ini menjadi pijakan yang kuat supaya kita betul-betul lebih-lebih di bulan di bulan Al-Quran ini kita banyak bergaul dengan Al-Quran. Baik, jadi sekali lagi bersyukur ya di tengah kesibukan teman-teman sawat ya. Coba kita kembalikanlah arah hidup kita ini kemana sebetulnya ya. Jadi sekali lagi kita satu kesatuan ya, umatan wahidah, kita juga termasuk apa ya, ukhuwah insaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah imaniyah ya, yang mempunyai kiblat yang sama. Dengan demikian kita bisa memperhatikan betapa Ka'bah ini merupakan material yang biasa saja, tetapi kalau disatukan dengan Allah, ya, Baitullah, maka bisa kita perhatikan bagaimana di bulan Ramadan ini orang umroh melebihi padatnya orang berhaji. Ya. Baik, jadi sekali lagi ada baiknya teman-teman sejawat ya, sebelum tidur selalu bacalah surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lebih-lebih karena kita telah melalui proses pendidikan ya, sejak awal sudah bersentuhan dengan fisiologi, ilmu faal yang fokusnya pada homeostasis ya. Kita perhatikan dalam surat Al-Mulk ayat 30, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran fama ya'tikum bima ima'in ya. Jadi air ini penting sekali. Air ini sangat utama. Bahkan ketika kita buka puasa, apa yang kita baca adalah dhahaba dhoma'u wabtalatil uruq ya wa thabatal ajr. Artinya apa? Air ini menjadi komponen yang utama dalam kehidupan kita. Bahkan Al-Quran itu pun identik dengan air, ya, yang senantiasa bisa menghidupkan jiwa-jiwa yang sudah mati. Ya. Nah,
kembali ke keseimbangan, saya kira ada baiknya teman-teman sejawat mencermati surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Ya, jadi kita perhatikan bagaimana Allah menciptakan inna fi khalqis samawati wal ard, langit dan bumi. Ya, jadi sekali lagi teman-teman sejawat jangan hanya hidup di ruang operasi terus ya. Tengoklah betapa alam itu sangat luas. Ya, ini penting sekali karena akan mempengaruhi jiwa kita. Nah, kalau kita ini hidupnya hanya ditutup oleh sekat-sekat, ya, ini bahaya sekali, ya. Jadi sementara Allah mengingatkan alam nashrah laka sadrak, ya, bukankah telah kulapangkan dadamu, ya. Di sini dikatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang, ya. Jadi Allah memang luar biasa sekali. Malam untuk rest and digest, siang untuk fight or flight, ya. Tetapi harus kita arahkan kepada mencari ridhonya, ya. Baik, jadi kita perhatikan orang mau tidur saja masih mengusik apa yang kita namakan saraf simpatis, ya, simpatetik nervous system itu yang ada di superior cervical ganglion, ya. Jadi sekali lagi kita harus betul-betul menempatkan saraf simpatis secara proporsional. Jadi di siang hari jangan di force, ya, jangan di apa ya, dipergunakan sampai akhirnya yang terjadi adalah overactivity. Oke, sehingga nanti akan mengganggu produksi melatonin yang kita harapkan bisa mengantarkan seseorang pada kondisi tidur. Ya, oke. Jadi keseimbangan yang selama ini kita ketahui adalah per antagonis, ya. Jadi antara istirahat dan jaga, ya. Maka sekali lagi di bulan puasa ini hawanya kok ngantuk terus ya. Sehingga kalau bukan dokter, saya kira masyarakat awam waktu tidurnya di bulan Ramadan itu jauh lebih banyak. Ya, habis sahur tidur sampai nanti duhur, nanti tidur lagi. Ya, saya kira ini karena pengaruh lagunya Mbah Surip itu ya. Bangun tidur, tidur lagi. Beda dengan teman-teman sejawat, residen ya. Namun demikian kita harus tetap menjaga bagaimana keseimbangan antara parasimpatetik dan simpatetik itu secara proporsional, ya, masing-masing tidak boleh berlebihan. Nah, sebagai contoh bagaimana gangguan keseimbangan itu terjadi, maka potensial untuk memunculkan berbagai penyakit, ya, baik yang muncul di malam hari maupun di siang hari, ya. Ini diawali oleh keseimbangan antara kehidupan di malam hari dan siang hari. Nah, maka kita coba bagaimana untuk mengetahui aktivitas kedua saraf yang kita namakan perantagonis tadi, ya, dengan berbaring 5 menit, dengan berdiri 7 menit, ya. Maka yang akan terjadi adalah suatu provokasi terhadap cairan tubuh, ya. Jadi ketika residen bangun karena ada kondisi kegawatan misalnya, maka tidak bijaksana kalau kita langsung berdiri. Karena nanti pengaruh gaya gravitasi akan cukup mengganggu sistem sirkulasi, ya. Seperti tadi dibacakan CV saya itu, circulatory medicine atau Kreislauf medicine, ya memang
saya belajar fokus pada sistem sirkulasi dan sport medicine. Ya, jadi ketika kita bangun dari posisi berbaring, maka darah akan terkumpul di bawah sekitar 800 cc, sehingga otak tinggal menerima jatah 60%, begitu juga jantung. Ya, sehingga dalam 30 detik pertama, siapapun yang bangun tidur akan mengalami penurunan tekanan darah. Oke, dengan demikian kita perlu manipulasi dengan gerakan tiptoe atau jinjit 8 kali. Jadi bangun tidur sebaiknya miring ke kanan setengah menit, duduk setengah menit sambil berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian berdiri dengan dibantu dengan tiptoe, ya 8 kali cukup untuk memompa darah ke jantung maupun ke otak. Oke, jadi begitu telitinya ya orang Jerman ini yang namanya Shalom, yang ini sudah dimodifikasi oleh Tulesius. Ya. Jadi bangun tidur itu tidak serta-merta tekanan darah dan denyut jantung itu bisa kembali ke daerah normal atau norm zone, ya, tetapi bisa bergeser ke daerah sebelah kanan, kuadran kanan, atau kuadran kiri, atau bahkan kuadran yang bawah, yang ini akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan individu. Bahkan bisa nampak jelas pada kurun waktu 10 tahun yang akan datang. Yang tadinya tidak hipertensi jadi hipertensi, yang tadinya tidak stroke jadi stroke, ya. Lebih-lebih yang di kuadran kiri atas, yang bawah, asimpaton hipotoni, ini merupakan gambaran khas bagi penyintas kadar gula tinggi, ya. Jadi respon heart rate-nya ya tidak bisa meningkat seperti yang diharapkan, juga blood pressure-nya cenderung turun. Oke, jadi sekali lagi bicara masalah keseimbangan di dalam tubuh kita, mestinya kita kembalikan ke homeostasis atau steady state, yaitu keseimbangan yang ada di dalam cairan ekstra sel. Yang teman-teman sejawat sudah perhatikan, tidak ada satupun cairan infus yang semata plain water, ya, karena ini akan sangat bahaya sekali, menjadikan sel menjadi bengkak. Oke, oke. Jadi sekali lagi kita sebagai manusia, ya, kalau disebut-sebut dalam Al-Quran sebagai al-insan, itu malah kelihatannya kok banyak negatifnya ya. Misalnya dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 24 nampak jelas betapa Allah mengingatkan, ya, innal insana khuliqa halu'an. Manusia itu sukanya berkeluh kesah. Idza masau syarru jazu'an. Ketika menghadapi persoalan yang sulit dia mengeluh. Wa idza masaul khairu manu'an. Ketika memperoleh uang banyak cenderung pelit, ya. Ilal musallin, kecuali al-insan tadi sholat, ya. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Yang sholatnya itu dilakukan secara terus-menerus, ya. Dengan demikian kita teringat salah satu ungkapan yang disampaikan oleh seorang filosof. Beliau mengatakan, we are not human being having spiritual experience. Ya, jadi jangan terbalik loh ya. Jadi kita ini sebetulnya bukan manusia yang sedang mengalami pengalaman spiritual, tetapi dibalik, we are spiritual being, ya, having human experience. Ya, tolong jangan terbalik ya, teman-teman sahabat ya. Kita berangkat dari makhluk spiritual yang sedang menjalani kehidupan sebagai manusia. Oleh karenanya di dalam surat Al-Fatihah kita selalu meminta petunjuk, ya. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim.
ya. Jadi jalan bagi mereka yang mendapat nikmat. Ya. Jadi baru saja kita belajar, baru bangun tidur saja, ya. Kita pertanyakan apakah respon tubuh kita ini masih dalam batas normal atau berlebihan atau kurang, atau lemah, atau bahkan mengalami vasovagal reaction. Dan ini akan mempengaruhi perilaku sebagai manusia, ya. Yang kita harapkan ada di zona normal itu, ya, sehingga saraf simpatisnya masih dalam batas normal, parasimpatisnya masih dalam batas normal, ya, tidak seperti yang di kuadran kanan, kuadran kiri maupun yang bawah. Oke, jadi sekali lagi, otak manusia ini sebetulnya terdiri atas reptilian brain, ya, kemudian paleokorteks dan neokorteks. Di bulan Ramadan ini betul-betul reptilian brain yang mengemban tugas untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makan, minum, aktivitas seksual, ya. Ini betul-betul dididik, dijinakkan, ya, jangan sampai menguasai manusia, ya. Jadi inilah perlunya kita mengembalikan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Yang pertama la'alakum tattaqun, yang kedua adalah la'alakum tashkurun, dan yang terakhir adalah la'allahum yarsyudun. Ya, ini diperhatikan. Kebanyakan orang tidak sampai pada la'allahum yarsyudun. Jadi hanya la'alakum tattaqun dan la'alakum tashkurun. Ya. Yang terakhir itu la'allahum yarsyudun Al-Baqarah 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kita sadar bahwa dalam hadis dikatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku Allah. Dan Allah sendiri ya membalas pahalanya. Sehingga kalau kita tidak libatkan ayat ke 186, ya, maka puasa kita kok menjadi pincang, ya. Ini pengalaman saya dulu waktu puasa di negara Austria, ya. Sahur jam 3, bukanya nanti jam 10 malam, ya. Jadi betapa berat, ya, puasa di benua Eropa ketika musim panas. Dan demikian maka di dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak menghendaki kita ini payah dalam menjalankan puasa. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, jadi sekali lagi di dalam rangkaian ayat-ayat yang dibaca dalam bulan Ramadan ini ujung-ujungnya kita perhatikan la'alakum tattaqun. Orang yang bertakwa pasti sudah bisa mengendalikan paleokorteks, ya. Al-kadhimin al-ghaidh. Dia sudah bisa mengendalikan emosinya, ya. Neokorteks selalu mentadaburi Al-Quran, ya. Dan walaupun reptilian brain-nya itu berotak, ayo makan, ayo makan. Nah, ini istimewa ini untuk teman-teman sejawat di bagian mata. Biasanya kalau pengajian ini sampai mendekati iftar, ya. Ini jedanya cukup panjang loh, 1 jam lebih 5 menit kira kurang lebih, ya. Jadi sekali lagi mungkin kita harus kembali ke kerjaannya. Baik, jadi keseimbangan itu dimulai dari diri kita, ya. Itu dulu waktu teman sejawat belajar di kedokteran, ya. Itu kebanyakan hanya kenal keseimbangan simpatis dan parasimpatis, ya. Kalau angkatan saya dulu pakai praktikum katak, ya, yang kita beri adrenalin, asetilkolin, bagaimana jantung itu merespon, ya, dengan pengetahuan yang terbaru di dunia kedokteran. Kita mendapatkan pelajaran terbaru bahwa keseimbangan antara perantagonis tadi sebetulnya dilakukan oleh saraf vagus, ya, saraf ke-10,
tetapi yang beroperasi di atas diafragma. Oke. Jadi sekali lagi, supradiafragmatik vagus ini merupakan jembatan juga, merupakan portal. Bagaimana dikatakan di dalam surat Ali Imran 112, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Maaf, dalam surat Ali Imran 112, duribas alaihimud dillatu ainama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minanas. Ya. Jadi nanti yang berperan adalah supra diafragmatik vagus. Sementara simpatetik ya yang di belakangnya bermain kelenjar adrenal, adrenal gland yang mengeluarkan adrenalin di bagian medula adrenal ya. Ini nanti berkaitan dengan stres baik yang akut maupun yang kronis ya. Sedangkan parasimpatetik ini nanti yang subdiafragma untuk sistem pencernaan dan sistem reproduksi ini nanti berkaitan dengan rest and digest ya. Sehingga sekali lagi keseimbangan ini tidak di tengah, tetapi bagaimana tubuh kita bisa menekan saraf simpatis. Nah, sehingga dalam bulan Ramadan ini dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, dengan banyak membaca Al-Quran, maka kita akan menggerakkan rahang. Rahang itu diinervasi oleh saraf kelima, trigeminus, kemudian saraf ketujuh, ya, untuk mendengar, musculus stapedius, ya, kemudian saraf 9 untuk menggetarkan pita suara, dan juga nanti untuk pengaturan tekanan darah. Kemudian saraf ke-11 untuk gesture, ya, maka teman sejawat di dalam baca Al-Quran nanti perhatikan sikap duduk. Jangan terus membungkuk ya, nanti musculus trapezius ini terganggu ya, mengalami spasme dan akan mengurangi kualitas dukungan terhadap saraf ke-10. Jadi kelima saraf ini dinamakan kortiko bulbar pelvis yang nanti hubungannya dengan neokorteks ya, sehingga kita tidak dikuasai oleh amigdala. Sebagaimana di awal tadi kita menyampaikan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a ya. Pengetahuan itu bisa kita peroleh kalau kita menggabungkan antara tiga fasilitas yang Allah berikan, yaitu mata, telinga, dan fuad atau hati ya. Sehingga kita betul-betul bisa belajar terus-menerus dan akhirnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ya. Hasil pembelajaran terus-menerus itu membuahkan kenikmatan yang luar biasa. Bahkan Allah menjanjikan ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat ya. Allah akan mengangkat derajat yarfa'illahu alladhina amanu ya, tinggi-tinggi derajat orang yang beriman dan berilmu. Oke, baik. Jadi sekali lagi, kalau kita membaca surat Ar-Rahman, Ar-Rahman alamal Quran, ya. Jadi kasih sayang Allah ini betul-betul terasa sekali di bulan Ramadan ini. Tanazzalul malaikatu warruh bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Ya. Jadi sekali lagi, secara substrat biologis ternyata ada ya fisiologi dari kasih sayang itu. Substrat biologisnya adalah vagus nerve yang terletak di atas diafragma. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa saraf ke-10 ini tidak sendiri. Dia didukung oleh beberapa saraf kranialis lain, saraf kelima, 7, 9, ya, dan ke-11. Sehingga nanti bisa dipergunakan untuk menjaga keseimbangan. Oke, jadi sekali lagi kalau kita melihat struktur otak yang terdiri atas 3 kompartemen, ada reptilian brain, ada balea cortex, ada neocortex, maka kita bisa melihat di sini turunannya di perifer juga demikian, ya. Jadi nanti neocortex berhubungan dengan saraf ke-10 yang tadi didukung oleh 4 saraf kranialis yang lain. Saraf kelima, 7, 9, 11.
Untuk apa? Yang berperan di dalam social engagement system. Oke. Sedangkan yang cortex, limbic system nanti hubungannya dengan saraf simpatis, dan reptilian brain ini kaitannya dengan saraf parasimpatis. Nah, sebagai individu kita akan berjalan terus ke depan, selalu menghadapi persoalan-persoalan, problem yang tentunya membutuhkan solusi, maka Allah sudah menyiapkan perangkat kerasnya, ya. Sehingga di bulan Ramadan ini kita perhatikan la'allakum tattaqun. Perlunya apa? Bahwa orang yang bertakwa itu pasti Allah akan memberikan solusi dan juga rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3, Allah menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan solusi dan juga rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, dalam kehidupan kita, ketika kita lebih banyak memfokuskan pada aktivitas saraf simpatis maupun parasimpatis, ini sebetulnya merupakan respon defense terhadap lingkungan. Ya, kita hanya lebih ke arah egosentris sebagai individu. Tapi coba di bulan Ramadan, sebelum memasuki bulan Ramadan, ibu-ibu sudah sibuk dengan iuran takjil, ya. Ibu-ibu sudah berpikir menukar uang untuk dibagi-bagi, ya. Bahkan di dalam banyak acara jelang buka, banyak acara untuk berbagi santunan dan sebagainya. Ini sudah barang tentu mereka ada di lampu hijau, ya, karena orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina ghaidha wal afina anin nas. Jadi apa yang ada dalam dirinya adalah ingin senantiasa berinfak dalam keadaan longgar maupun sempit, kemudian mengendalikan emosi, kemudian memaafkan, kemudian berbuat baik. Jadi ini semuanya ada di lampu hijau. Social engagement system yang dimainkan oleh vagus nerve. Sehingga kita akan memperoleh kualitas kesehatan yang setinggi-tingginya. Bandingkan kalau yang aktif saraf simpatis, ya, sebagaimana yang dialami para residen ya selama pendidikan, ya, maka sekali lagi tidak usah lama-lama menjadi residen, ya. Jadi segeralah lulus menjadi dokter ahli mata sehingga kita akan total dalam social engagement system, ya. Jadi jangan sampai kita ini belajar dihantui oleh perasaan khawatir, takut, cemas. Berarti kita mundur ke belakang, ya. Apalagi yang sudah despair ataupun shutdown, ya, itu berarti masuk ke wilayah reptilian brain, ya. Jadi saya kira residen-residen penyakit mata kita harapkan bahu membahu, ya, co-regulation, ya, untuk senantiasa berada di lampu hijau ini. Oke, jadi sekali lagi eh, ini bagaimana individu merespon lingkungan, ya, itu dibagi menjadi 3. Yang di kepala tadi sudah kami sebutkan corticobulbar pathways untuk berkomunikasi dengan tutur kata yang sopan seperti yang ada di lobby Radio Putro, ya, ada 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, ya. Ini semuanya ada di kepala karena keberadaan corticobulbar pelvis. Sedangkan ketika teman-teman sejawat residen mondar-mandir ke sana kemari, keluar masuk, kamar operasi itu berarti menggunakan ekstremitas, ya, untuk mobilization, termasuk di bulan Ramadan ini tidak ada yang masuk sejak sahur sampai iftar, maka terjadi mobilisasi yang luar biasa, yaitu bagaimana adrenalin diproduksi untuk membongkar cadangan-cadangan makanan, dan yang terakhir adalah viscera. Viscera ini untuk immobilization. Jadi hati-hati nanti kalau sahur jangan berlebihan, buka juga tidak berlebihan, ya, supaya kita bisa menjalankan ibadah kita secara optimal.
Oke, jadi teman-teman sejawat, barangkali kita perlu memahami adanya pembagian subsistem saraf otonom yang terbaru. Jadi tidak hanya per antagonis ya yang menghasilkan munculnya berbagai penyakit dari yang ringan sampai berat, tetapi tolong perhatikan keberadaan vagus yang di atas diafragma ya, myelinated vagus nerve yang tentunya teman-teman sejawat residen akan sangat sangat membutuhkan karena proses belajar itu didukung sepenuhnya oleh myelinated vagus nerve atau vagus smart atau vagal brake tadi yang bisa menekan stres ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita antar residen ya ini membangun apa yang kita namakan co-regulation untuk suksesnya mencapai keahlian sehingga nanti akan bisa menyumbangkan ilmunya di masyarakat. Oke, jadi sekali lagi tolong diperhatikan, ini menarik sekali pembelajaran kita di bulan puasa, ya. Jadi kalau kita niatnya puasa sudah tidak sesuai, ataupun ilmu kita di dalam menjalankan ibadah puasa kurang, maka tampilan wajah itu nampak sekali tidak seperti yang diharapkan. Oke? Nah, mestinya di bulan puasa itu tidak harus memperlihatkan wajah selain yang smart, ya, karena itu pasti hubungannya dengan amigdala. Amigdala nanti hubungannya dengan saraf simpatis maupun parasimpatis, sehingga nanti justru kontraproduktif. Nah, kalau puasa itu sering diingatkan sumutasihu, berpuasalah agar sehat, ya, ini menjadi kontraproduktif, ya. Faktanya hari pertama, kedua, tiga sudah banyak yang masuk angin, sudah ada yang batuk pilek, ada yang nyeri kepala, ya, berarti ini tidak sesuai dengan hadis yang menyebutkan sumu tasihun. Jadi kembali lagi bahwa prinsip keseimbangan, ya, yang ada di dalam tubuh kita sendiri, kita harus kenal bagian otak yang namanya amigdala, yang nanti berkaitan dengan saraf simpatis maupun parasimpatis, ya. Sedangkan fusiform face area atau FFA ini nanti berkaitan dengan vagus yang ke-10 atau vagus smart, ya. Sehingga nanti di dalam kehidupan justru panglima kesehatan adalah FFA ini, fusiform face area. Jadi jangan sampai kita terjebak pada amigdala atau amigdala hijack yang akan berefek negatif terhadap kesehatan kita. Oke, jadi nampak jelas ya, tidak ada wajah yang simpatik ya, semuanya wajahnya yang murung, yang marah, yang kecewa, ya, yang benci, yang sedih, itu semuanya dipancarkan oleh amigdala. Oke, sehingga dalam bulan puasa ini kalau kita marah misalnya, ada hadis yang membimbing kita, ini so imun, saya sedang puasa. Nah, dengan demikian maka selama kita berpuasa dengan hadis yang berbunyi as-saumuli wa ana ajzi bihi, ya. Bagaimana dalam surat Al-Qiyamah Allah menjelaskan bahwasanya wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka berseri-seri karena memandang wajah Allah. Jadi sekali lagi berpuasa janganlah ditampilkan dengan wajah-wajah yang selain smart ya, tapi kita selalu smart karena mengingat hadis-hadis tadi. Oke, ini salah satu contoh secara ilmiah karena kajian kita ilmiah ya. Jadi tadi ada selama ini kita hanya kenal perception ya yang disadari, tetapi ternyata dengan kemajuan pengetahuan kita diperkenalkan dengan istilah neuroception yang betul-betul tidak kita sadari. Ketika tubuh kita merasakan safe, maka yang nampak di situ adalah FFA, fusiform face area, atau supratemporal
sulcus, ya, yang mampu menekan amigdala. Oke, sehingga demikian maka yang muncul dalam kehidupan sehari-hari adalah social engagement system. Dan ini sebetulnya yang merupakan pilar dasar dari sehat holistik. Jadi bio, psiko, sosio, spiritual. Oke. Nah, kalau tubuh kita ini sinyal yang masuk dari neuroception adalah danger, bahaya, maka amigdala yang akan aktif sehingga memunculkan respon fight or flight. Ya, begitu juga ketika neuroception ini memberikan sinyal life threat, ancaman, maka yang muncul adalah ketakutan. Ya, jadi sekali lagi penting sekali bahwa bersamaan dengan bulan Ramadan ini, ya, bulan Al-Quran, coba kita bisa buka dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, ya. Jadi sekali lagi, satu, Al-Quran sebagai asyifa. Yang kedua, rahmat. Rahmat itu kan compassion, ya. Jadi sekali lagi, menarik sekali kalau kita menghubungkan antara ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Dan yang sudah dilembagakan oleh Departemen Penyakit Mata ini, ya, luar biasa. Jadi kajian yang ilmiah, ya. Berarti ini sudah memasuki wilayah hikmah. Jadi hikmah itu artinya apa? Amal yang ilmiah, tapi juga ilmu yang amaliyah. Begitu. Jadi sekali lagi semangatnya kita ya tadi, kita mulai dari puasa yang senantiasa happy, ya, gembira, karena sebenarnya puasa kita ini bukan untuk siapa-siapa. As-saumuli wa najzibi, ya. Jadi sekali lagi untuk melatih itu maka seiring dengan kegiatan di bulan Ramadan, banyak tadarus, banyak melakukan gerakan sholat, itu apa yang terjadi, ya, chanting itu artinya bernyanyi, ya, kiroah, ya, prayer, sholat. Jadi dari vocalizationnya, dari breathingnya, posturenya, ini semuanya bisa kita kelompokkan dalam neural exercise. Jadi selama ini kita hanya kenal physical exercise, maka sore hari ini kita kenalkan dengan neural exercise. Jadi dengan banyak menderas Al-Quran, dengan tajwid, dengan makhraj yang benar, dilakukan seperti Dr. Nurul tadi, ya, ini vocalization. Ini nanti akhirnya saraf ke-9 ini akan mendukung saraf ke-10. Karena tadi merupakan bagian dari corticobulbar pelvis. Dengan kiroah tadi, breathing, mengatur nafas, ya. Bagaimana dalam surat Al-Qiyamah ayat 16, la tuharrik bihi lisanaka lita'jaladi. Jangan tergesa-gesa menggerakkan lisan kita untuk segera memahami, ya. Yang terakhir posture, jadi gerak-gerik kita ketika sholat, rukuk, sujud, bangkit, berdiri, sebagaimana tadi saya katakan, itu pasti akan mengaktifkan baru reseptor. Lagi-lagi saraf ke-9 tadi akan sibuk mengirimkan informasi bagaimana kondisi tekanan darah saat ini dari berdiri dari keadaan sujud ke berdiri, ya. Jadi ini luar biasa aktivasi dari saraf ke-10 yang sejak lahir sudah diisyaratkan berkaitan dengan health, growth, dan restoration atau recuperation. Kesehatan, pertumbuhan, dan juga penyembuhan. Ya, oke. Jadi sekali lagi, selama ini kita hanya kenal perception karena alam sadar kita, tetapi kita dinaikkan lagi ke arah alam bawah sadar kita, karena sesungguhnya penjagaan homeostasis ini adalah mutlak di bawah saraf otonom yang tidak kita sadari, sehingga bagaimana kita bisa mengaktifkan neuroception yang memberikan sinyal kondisi terhadap diri kita bahwa kita dalam keadaan safe. Sehingga ya ayyuhalladzina aman. Jadi sebelum ada
persepan tentang puasa itu yang diundang adalah ya ayyuhalladzina aman. Amanu itu pasti aman, ya. Jadi sekali lagi neuroception ini akhirnya nanti bisa mempromot baik mental maupun kesehatan fisik kita yang diperlihatkan dengan adanya keseimbangan antara saraf simpatis dan saraf parasimpatis yang keluar dari eh, dorsal motor nukleus ke-10, ya, yang tidak lain adalah vagus yang subdiafragmatik. Oke, jadi saya kira ini yang perlu kami sampaikan. Jadi kita harus memahami jangan hanya kita dikuasai oleh nafsu yang menuju ke bumi, yaitu defense mechanism, ya, simpatetik dan parasimpatetik, tetapi kita juga mengaktifkan ventral vagus, yaitu saraf vagus yang bermilir yang beroperasi di atas diafragma yang didukung oleh beberapa saraf kranial untuk kepentingan apa? Untuk vocalization, untuk breathing, dan posture yang nampak jelas diperlihatkan di bulan Ramadan lewat apa? Tadarus Al-Quran, lewat tarawih, ya. Oke, jadi sekali lagi sore hari ini kita diperkenalkan tidak hanya physical exercise dan perlu dicatat bahwa olahraga di bulan puasa sebaiknya tetap dilakukan tetapi di sore hari karena kebanyakan kalau kita perhatikan orang puasa itu lemah, lentruk itu karena oksigennya kurang. Padahal di bulan puasa ini lemak menjadi sumber energi utama, termasuk otak itu lebih menggunakan benda-benda keton, ya, sehingga bau mulut orang puasa ini agak berbeda. Oke, jadi sekali lagi dengan memahami di mana amigdala, di mana FFA, maka luar biasa FKKMK ini, ya, untuk melonsing, ya, budayakan 5S. Baik, saya kira itu yang kami sampaikan. Kita masih ada waktu untuk berdiskusi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini memberikan new insight, ya, bagi teman-teman sejawat yang tidak semuanya lulusan UGM, ya, Mas Dargiawan. Iya, dokter. Silakan, moderator. Saya Saya kok dari tadi menunggu dipotong kok enggak diputus-putus ini. saya senang mendengarkan dok sampai akhir. Jadi materinya Subhanallah. sangat menyejukkan hati dok. Jadi saya Subhanallah. terlena lah bahasanya gitu dok. Nggak sempat lagi motong sampai akhir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan. Baik, terima kasih Dokter Zainal atas materi yang diberikan ya mengenai bagaimana kita harus imbang antara dunia dan akhirat. Tapi yang penting keseimbangan itu dimulai dari diri kita ya dokter. Ya, Bagaimana ya. kita bisa menjaga homeostasis dari tubuh kita. Saya senang sekali mendengar kalimat dokter yang selalu mengulang, jangan hanya hidup di ruang operasi. Persis dengan Jadi, air muka yang dipengaruhi amigdala. Masya Allah. Jadi alam itu luas. Allah menciptakan kita alam yang sangat indah. Liburanlah selagi kita bisa liburan ya Persis. dokter. Subhanallah. Masya Allah. Terima kasih dokter Zainal. Mungkin dari para hadirin mungkin ada yang ingin bertanya dan diskusi langsung dengan dokter Zainal. Ini ilmu yang sangat bagus sekali keseimbangan hidup dari kita. Apalagi Alhamdulillah. residen yang sekarang ini ya dokter. Betul. Sulit sekali Yang menciptakan hidup yang seimbang. hidupnya tidak jelas. Baik. Terima kasih kepada Ya. para hadirin. Kita buka untuk sesi diskusi kepada para penanya. Silahkan. Boleh, kalau yang malu-malu secara langsung via chat Zoom boleh nanti saya bacakan pertanyaannya. Ini Pak Dokter dulu alumni mana ya? Mohon izin saya dari UMY dokter. Masya Allah, Anak sudah didik pernah dokter ketemu juga saya dulu. belum? Iya dokter, fisiologinya dari dokter juga kemarin Iya, waktu dokter S1. tamu ya. Dokter tahu. Tapi dokter yang dipanggil waktu ilmu fisiologi ada Iya, bloknya tersendiri dokter. betul, betul. Bagaimana kesan-kesan ketika di ruang kuliah? Masya Allah, di ruang kuliah kalau S1 mungkin sudah agak
Lama sekali dokter, soalnya saya angkatan 2008 dokter ya. Subhanallah. Subhanallah. Sudah angkatan uzur. Oh iya iya iya. Alhamdulillah. Tapi sekarang saya alhamdulillah ketemu lagi dengan dokter, walaupun saat khutbah Jumat juga pernah ketemu dengan dokter, dokter Oh mengisi gitu. materi di Masya masjid Allah. di FK dokter. Iya iya. Mohon Dan koreksi, saya masuk Fakultas Kedokteran tahun 78. oh itu lulusnya ya dokter, berarti Ya mungkin dari lulusnya. CV akan kita perbaiki ya dokter Ya, dari tim saya khawatir teknologi. nanti kalau orang memandang saya kok muda terus ini. Mudah kok dokter, selalu Subhanallah. mudah karena tenang melihat dokter jiwa gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari para hadirin mungkin ada yang mau diskusi dengan dokter Zainal. Ini momen langka ketemu dokter. Karena tidak setiap saat ya dokter bisa ketemu dengan dokter Zainal. Betul. Ya walaupun kadang Jumatan kita khotbah ketemu dokter juga. Subhanallah. Tapi nanti boleh dipersilakan melihat YouTube-YouTube kami loh ya. Baik dokter. Alhamdulillah. Zainal Sofro. Nah, Baik banyak Zainal. sekali. Baik. Ada yang ingin diskusi dengan dokter Zainal kepada para hadirin? Wah mungkin ini semuanya antara dua ini dok. Antara ngantuk sudah. Persis. Karena sudah jam setengah Persis. 5 sore ya dok. Sudah mikir mau beli takjil apa habis Persis. ini. Subhanallah. Atau, Makanya saya usulkan, meskipun puasa itu olahraga jangan ditinggalkan ya. Dengan prinsip fit, frekuensi, intensity, time, and type. Sebagai residen ini memang perlu apa ya, kondisi fisik yang prima. Jadi betul. prinsipnya fit, frekuensi seminggu 3-5 kali. I-nya intensitas latihan, T-nya time ataupun duration 30 sampai 40 menit. T berikutnya adalah tipe latihan, ya, bisa jalan cepat, bisa jogging, bisa bersepeda, ya. Ini apa ini pertanyaannya? Ada pertanyaan dokter dari Iya, dokter Nura atau Nurul Atika yang tadi menjadi sari tilawah dokter. Izin saya ya, bacakan ya dok. silakan. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya dokter, bagaimana kita Waalaikumsalam. sebagai residen yang berada, ini maaf kepotong, yang berada dalam fase simpatis bisa Ya, lebih menyeimbangkan hidup tetap prima dan spiritual terjaga. Terima kasih. ya, baik sekali. Jadi sekali lagi keseimbangan itu tadi sudah ada solusi bagaimana kita menggunakan 3 hal ya. Vocalization, kemudian breathing, kemudian posture. Posture ini yang diperlihatkan dan gerakan rukuk sujud ya. Tentunya dengan khusyuk di Kiri kanan aja. Tidak gimana ya? dalam menjalankan ibadah sholat sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 45, 46. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosyan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi Dr. Nurul harap memahami ya bahwasanya tadi kita harus di lampu hijau berjalan ke depan. Kalau Dr. Nurul berada di lampu kuning berarti jalan ke belakang. Jadi tidak mencari solution malah dissolution. Dissolution itu nanti membuahkan dis-is atau penyakit. Ya, jadi sekali lagi, Bun Mbak Nurul, ke depan tolong diperhatikan. Kita ini ilahi Robbi anta maksudi, warido kamat lubi. Alamat yang kita tuju adalah Allah dan ridho yang kita dambakan. Jangankan 1 jam yang akan datang, 5 menit yang akan datang pun kita tidak tahu. Ya, kita boleh merencanakan sesuatu, ya. Tetapi in the meantime, during mencapai itu, kita harus selalu ingat bahwa kita ini di dalam pengaturan Allah. Di dalam surat Luqman ayat 34, kita diingatkan, ya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadah, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak seorang pun tahu, ya, besok akan memperoleh apa, ya, dan tak seorang pun tahu di mana dia akan wafat. Ya, jadi sekali lagi kita harus ke depan sebagaimana dalam surat Fussilat ayat 30, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu
Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wabsyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ya. Jadi ini ayat kauliyahnya sangat jelas ini, Dr. Nurul. Surat Fussilat 30. Innalladzina qalu. Ya, qalu ini pasti melibatkan apa? Cortical bulbar pathways. Tetapi apa yang dikatakan? Rabbunallah. Jadi Allah itu yang menciptakan, yang membimbing, yang mendidik, yang mengarahkan ya ke depan loh ya. Tsumastaqamu. Ah, yang penting Dr. Nurul ini harus istiqomah. Jadi jangan kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak ya. Kalau istiqomah maka Allah akan menurunkan para malaikatnya. Tatanazzalu alaihimul malaikat alla takhafu. Jangan saraf simpatis yang bekerja. Jangan takut, jangan panik, jangan khawatir. Wala tahzanu. Jangan sedih, jangan saraf parasimpatis yang menonjol ya. Shutdown, ya, depres ya. Tetapi wa absyiru bil jannah allati kuntum ta'atun. Gembiralah, gembiralah ya. Jadi berjalan ke depan selalu happy, selalu senyum, selalu membangun kerjasama dengan kawan-kawan, co-regulation, dengan ekspresi wajah yang senantiasa smart ya. Jadi sekali lagi ini penting sekali untuk kita amalkan karena kita ini sesudah punya ilmu diamalkan ya. Dan amal kita ini apa? Betul-betul berdasarkan keilmuan tadi. Amal yang ilmiah, ilmu yang amaliyah. Oke? Saya kira itu, Dr. Nurul ya. Mudah-mudahan nanti akan diperkuat dengan pertanyaan berikutnya. Masya Allah, berarti memang benar ya dok ya, kita bawa hidup ini bawa enjoy ya dok ya, bahagia, Enjoy jangan anytime. dan jangan dipikirkan sesuatu yang bikin kita malah nggak bisa tidur ya dok. Persis menghadirkan sesuatu yang malah kita jadi bingung sendiri. Baik dokter, ini ada pertanyaan kedua ya dok, dari Ahmad Yusuf Ali Ridho. Assalamualaikum, izin tanya dokter, saat yang terbaik kegiatan olahraga, maaf, saat yang terbaik kegiatan olahraga dalam keadaan berpuasa. Maksudnya kapan ya mungkin dokter? Kalau tadi dokter sudah menjelaskan sore hari Persis. sebelum berbuka, tapi mungkin ada jam khusus nggak dokter? Misalkan jangan kena matahari yang bikin kita gosong, sorenya bagaimana gitu dok? Nah, ini glowing ini ya. Glowing in the dark nanti dok. Subhanallah. Baik, jadi sekali lagi kita selalu mengacu pada homeostasis ya. Homeostasis itu adalah kondisi cairan ekstrasel. Ya, kenapa di bangsal-bangsal kita sering lihat infus ya? Itu kan pertahankan cairan ekstrasel. Nah, dalam keadaan puasa yang kita khawatirkan dehidrasinya diperparah. Tidak olahraga saja doanya zahabat dzama'u wa batalatil uruq. Jadi telah hilang dahaga. Dahaga itu udah dehidrasi 2% loh ya. Kehilangan air 2%. Sehingga sekali lagi waktu olahraga yang paling tepat mendekati buka puasa atau 2 jam setelah puasa, tetapi tidak boleh melewati jam 9 malam. Oke, jadi sekali lagi itu tadi. Dan perlu diperhatikan, puasa itu adalah bulan Al-Quran. Al-Quran itu bukan, ya meskipun Al-Quran itu disebut dalam Al-Maidah ya sebagai hidangan, tetapi lebih ke arah air yang menghidupkan jiwa kita. Ya, sehingga dengan demikian, selama berpuasa, ingat, sistem pencernaan memerlukan 150 cc untuk membuang sisa makanan. Sehingga kalau kita tidak memenuhi kebutuhan tersebut, maka yang terjadi adalah rasa kantuk sepanjang bulan Ramadan. Ya, maka indikator yang paling baik adalah ketika siang hari, lihatlah warna air seni. Ya, apakah terlalu kuning, keruh, pesing, itu berarti antara iftar dan sahur tidak mencukupi kebutuhan air minum. Lebih-lebih banyak orang khawatir ketika makan sahur, khawatir nanti dehidrasi, minumnya diperbanyak.
Nah, justru disitulah sebetulnya awal dari dehidrasi. Karena justru nanti kita akan sering pipis, ya. Saya kira itu, Pak Dokter. Pertanyaan selanjutnya, Pak Dokter. Apa ada gangguan internet? Izin bertanya dokter, Ya, silakan. izin bertanya dokter, mau tanyain, kita kan misalnya residen itu kan ada apa ya, misalnya rutinitas kita kan jadwal jaga mungkin padat, ada kelelahan, nah itu kan di satu sisi kita juga tetap harus menjalankan ibadah ya dok, gitu kan. Ya, Gimana sih dok caranya menjaga ya, apa kualitas sholat terus tilawah agar tidak apa ya, biar kita tuh tetap istiqomah untuk ibadah, nggak cuman sekedar menjalankan rutinitas atau formalitas itu dok. Nah, terima kasih dokter. bagus sekali. Jadi kata kuncinya adalah energi, Mas. Ya, energi di bulan puasa itu banyak memanfaatkan energi lemak. Lemak itu kalorinya 2 kali lipat dari karbohidrat maupun protein. Sehingga mestinya ketika puasa kita lebih prima. Cuma masalahnya tadi, untuk membakar lemak secara sempurna perlu oksigen yang banyak. Karena rantai C-nya kan panjang itu. Beda dengan karbohidrat. Ya, karbohidrat itu C-nya 3. Tapi kalau lemak kan panjang. Nah, untuk itulah maka olahraga tidak bisa diabaikan, Mas. Meskipun puasa. Mengapa tadi saya sampaikan fit principle, frekuensi, intensitas, time, and type. Agar oksigen yang masuk lebih banyak. Mengapa kita kenal adanya istilah VO2 max? Seberapa banyak sih oksigen yang bisa digunakan oleh sel, oleh mitokondria, sehingga bisa digunakan untuk menghasilkan energi. Jadi sekali lagi tolong diperhatikan, kita ini sudah belajar biokimia, ya. Lemak itu sparing partner gula. Nah, tetapi sekali lagi berhubung di bulan Ramadan yang indikatornya bau mulut yang sudah berbeda seperti bau ketek atau aseton, maka kita satu, perhatikan kecukupan air minum. Karena reaksi biokimiawi tidak bisa tidak kecuali melalui media air. Ya. Yang kedua, pastikan oksigen itu banyak yang bisa digunakan oleh mitokondria. Dan itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan latihan yang teratur dan terukur. Nanti eh, Pak Dokter akan bisa merasakan hasil dari apa pekerjaan tubuh di dalam mengolah energi ini. Saya kira itu ya Mas ya. Jadi tanpa adanya do exercise, jadi dalam bahasa Jermannya machen Sie Bewegung und treiben Sie Sport. Ya. Jadi saya kan dulu belajar Sport and Circulation Medicine di Innsbruck University. Itu yang selalu saya ukur adalah VO2 max. Berapa kemampuan tubuh untuk menguptake, bukan hanya sekedar menghirup oksigen, menguptake, jadi menggunakan dan mendistribusikan ke dalam tubuh kita. Begitu Pak Dokter. Terima kasih dokter. Ya insya Allah tetap sehat, semangat. Ya, Amin la dokter. haula wa la Betul. quwata illa billah. Amin. Ya Allah. Baik. Terima kasih kepada Dokter Adam sudah bertanya. Ini dokter sebenarnya masih ada pertanyaan, tapi sudah 3 penanya ya dokter. Subhanallah. Masya Allah, rupanya antusiasnya sangat tinggi sekali sore ini. Tapi karena Alhamdulillah. keterbatasan waktu, mungkin kita cukupkan dari 3 pertanyaan terlebih dahulu, ya dokter. Boleh, boleh. Baik dokter, terima kasih kepada para penanya, Dokter Nurul, Dokter Yusuf, dan juga Dokter Adam. Semoga karomah pada sore hari ini berkah dan ilmunya dapat kita amalkan ke depannya bagi tubuh kita maupun kepada Amin. pasien-pasien kita. Baiklah, kita akan masuk ke acara selanjutnya yaitu doa bersama yang akan dibimbing langsung oleh pemateri kita dari Dr. Zainal Mutakin Sofro. Dipersilahkan kepada Dr. Zainal Mutakin untuk membimbing doa pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu, para dosen, para guru besar, khususnya Bapak Kepala Departemen, Profesor Bayu yang kami hormati, serta teman-teman sejawat.
Marilah kita manjatkan doa dengan semangat surat Al-Baqarah ayat 186. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'a ila yusma' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba. Ya Allah, ya Rabb kami, sungguh kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan kami berlindung ya Allah dari doa yang tidak Engkau dengar, dan kami berlindung ya Allah dari hati yang tidak khusyuk, dan kami berlindung ya Allah dari nafsu yang tidak kenyang. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultan nasira. Allahumma rabban nas atibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan ila shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana hablana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna al qawmil kafirin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana aidan li awalina wa akhirina wa yatamink warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Dr. Zainal Mutakin Sofro IFM Sport and Circulation Medicine yang telah memberikan materi di acara kajian karomah pada sore hari ini. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kajian karomah pada sore hari ini. Semoga kajian karomah pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampailah pada akhir acara kajian karomah kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam ucapan dan kata-kata selama memandu acara karomah pada hari ini. Bismillah, saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Mohon kasih undur kepada diri. Dr. Zainal. Terima kasih atas waktunya dan ilmunya. Masya Allah. Mohon pamit ya. Terima kasih banyak Dr. Zainal. Terima kasih Sama-sama. Dr. Zainal. Terima kasih semuanya. Mohon maaf Terima kasih apabila ada dok. salah kata Terima ya. kasih. Terima kasih, dokter. Selamat menunggu waktu Oke, berbuka. Dokter Fergie. Ya, sama-sama. Terima kasih. Izin lift ya.